nggak ngerengek terus nangis terus tuh enggak. Nanti kalau udah kebangun ya udah melek diem aja dia, nggak ada tuh mengerengek kayak nangis terus. Kadang kan ada anak kayak gitu kalau udah sakit merengek terus, nggak ada berhenti berhenti. Karena udah habis koinnya, terus kami pun udah capek main di permainan itu kan langsung lah kami ke bawah. Diajak Wak Armanya kami nyari es krim. Katanya ada es krim di sini yang enak makanya langsung lah kami ke bawah. Pas pula kan buka dia. Di sini adik Riji suruh milih mau rasa apa. Awalnya dia milih yang warna biru itu, kayaknya rasa permen karet Jadi dibilang waknya nanti nggak mau rasa kayak gini. Terus disuruhlah milih yang lain, rasa lain kan. Dia minta mocha. Bolak-balik kami tanya lagi buat mastiin kan, karena anak-anak ini kan nggak bisa. Kadang minta yang ini, ujung-ujungnya minta lagi yang lain. Jadi kami tanya lah ya kan, mau dia yang rasa mocha ini. Aku pun awalnya agak-agak ragu karena Dek Riji ini kan nggak pernah rasa-rasa mocha kayak gini. Palingan pun rasa coklat, vanilla, strawberry. Tapi karena dia kekeh maunya rasa ini, ya udahlah dikasih yang itu kan. Tapi dia nggak nyobain tuh sampai habis, apa nggak lahap gitu enggak, karena memang dia kurang suka rasa-rasa kayak gini. Adik Riji ini lebih ke kemaruknya dia, main-mainnya itu jalan-jalan daripada makan. Makanya kami tawarin bolak-balik, nah dek makan lagi dek, nggak mau dia maunya main-main terus. Makanya jiwa kemaruknya itu mesti meronta-ronta, wajar lah ya kan anak-anak kan kayak gitu. Kalau dibawa ke suatu tempat yang rasa dia enak, nyaman, banyak mainan, kan senang dia. Jadi dia macam males gitu, mau minum mau makan gak excited. Dia lebih excited ke mainan sekitar, hal-hal baru. Ini pun bolak-balik kami tawarin dia tetap nggak mau karena dia memang maunya jalan-jalan main-main gitu kan. Terus aku ada ke toilet kan, pas abis dari toilet adik Riji ini minta sama waknya, wak ayolah kita belanja-belanja kayak orang-orang itu. Jadi dituruti lagi sama waknya, padahal udah bolak-balik ini kesana kemari tapi nggak ada capeknya dia. Kata waknya yaudahlah nggak apa-apa mumpung di sini, lagian dia nggak pernah loh nis, katanya gitu. Padahal aku tahu waknya pun udah lempoh kakinya ngikuti dia kemana-mana. Cuman biar dia senang, biar dia happy, udahlah dituruti aja apa mau dia sama waknya. Aku pun padahal kaki udah lempoh, tapi udahlah, udah merepet-merepet sebenarnya aku. Karena kan kasihan waknya dorongi dia kayak gitu. Dia mainan nengkreng di situ kan. Cuman kata waknya nggak apa-apa loh, sesekalinya. Seneng rasanya nengok anak kayak gini ya kan, diperlakukan bagus sama orang, padahal kita nih baratnya nggak ada hubungan darah, tapi lebih-lebih dari saudara dibuat uaknya nih. Dan sebenarnya ngebahagiain anak ini nggak pala payah nggak ribet, nggak harus mahal, kayak gini aja pun udah senang dia. Apalagi modelan adik Riji ini jarang kali jalan-jalan, makanya excited kali dia nengok yang kayak gini. Aku pun nengoknya udah cuci mata, banyak kali kulkas-kulkas bagus. Berbagai merek di sini ada mana kalian mau? Kalau mau kalian singgah ke BSM ini. Udah taunya kalian sebenarnya tuh kan. Aku ajanya yang terlambat. Udah gitu di sini harganya nggak mahal-mahal kali standar lah. Bingung pun aku mau ngomong apa lagi saking udah banyaknya aku bercakap sampai bebuih mulutku, aku rasa udah ini. Sebenarnya kami di sini membandingkan harga juga apa di sini lebih murah atau enggak gitu kan. Tapi kalau untuk kualitas di sini udah pasti jamin kan, bersih, nyaman gitu. Kalian tengok aja lah sendiri di videoku ini. Walaupun videonya buyar-buyar, gagok-gagok, namanya baru pemula udah lama juga aku nggak ngonten. Makanya kayak gini. Sebenarnya kayak mana caranya videoin biar kameranya ini nggak goyang-goyang kayak gini? Kadang aku bingung juga kan. Kadang ku taruh cuman di bagian dada biar ku tempelin gitu aja. Tetap aja hasilnya tuh gagok gitu. Tapi memang semakin lama kita ngonten semakin banyak yang kita tahu ya kan Aku awalnya kan gagok terus malu. Sekarang aku udah nggak malu kalau ngonten kamerain anak di depan orang. Apalagi sekarang udah banyak kali orang-orang ngonten kan jadi udah terbiasa aku sama hal-hal kayak gini. Bagi tipsnya lah kayak mana caranya supaya videoku itu nggak goyang-goyang, enak ditengok, nggak pusing kita nengokkannya. Dan yang ku kontenin juga nggak merugikan orang lain, apalagi ngambil hak orang lain. Pas udah siap kami belanja nih keluarlah kami.
Pas keluar kami, kalian tengok lah ini, gerimis. Tapi kalau di dalam mall nggak ada terasa gerimis kayak gini. Enak aja rasa awak ya kan weh. Rasa awak masih siang aja, padahal udah sore nih weh, udah jam 6. Kayaknya jam 6 pas lah, jam 6 lewat gitu. Tapi kenapa ya weh, kalau di dalam mall itu rasanya kayak enak aja, nggak ada tuh malam, siang, sore itu rasanya kayak biasa aja, pagi aja rasanya. Pas keluar kita udah malam, pas keluar kita udah gelap. Aku pun dulu kayak gitu waktu kemaruk-kemaruknya masih sekolah kan, kesini cuman beli jajan. Tapi besetel awak pakai baju cantik, padahal yang awak beli cuma jajan 2 biji sama minum 2 biji. Paling tak makan bakso udah ke situ. Tapi senang aja, senangnya itu karena awak besetel keluar dari rumah, nggak di rumah aja awak. Itu zaman awak dulu gadis Sekarang mana ada awak kepikiran kayak gitu. Yang penting nyenengin anak aja nya pikiran awak ini. Pas lagi di jalan pulang, di tengok Arma minyak udah kedip-kedip jadi singgahlah kami dulu ke pom bensin. Memang ada tadi videonya kan, tapi terhapus sama aku karena udah penuh kali nggak bisa nyimpan. Ini aja sisa video yang pas kami mau pulang. Kalian tengoklah tadi kan, banyak kali orang ngantri karena memang udah jam-jam rawan jam-jam orang pada pulang kerja, jam 6 ini makanya banyak kali berentet kereta ngantri di situ yang setiap hari ada minyak aja pun masih berentet kayak gitu kan ngantri-ngantri, apalagi pas udah nggak ada minyak langka. Apa nggak bingung orang ini yang pekerja ini, kayak lakiku Gojek kayak gitu, pasti perlu kan minyak setiap harinya. Kalau nggak ada minyak apalagi langka payah dicari, udahlah orang ini nggak bisa kerja. Pas jalan pulang ini jumpa pula kami sama rombongan lembu-lembu ini, mungkin baru pulang ngangon ya kan. Jadi kata Wak Armah, kayak mana nih Nis? Ya udahlah kita di belakang aja ngikutin, jangan dilangkahin karena Wak Armah nih agak-agak ngeri-ngeri sedep kata dia. Gila mungkin dia kan, jadi aku suruh lah kita di belakang aja, nggak usah kita lewatin. Aku pun pernah ngerasain kayak gitu. Pas dulu aku punya mantan kan, iya Ici yang punya mantan, macam betul aja ya kan. Karena dia ulang tahun ya kan, rumahnya itu kayak di kampung-kampung banyak orang melihara kambing sama lembu. Rupanya bapaknya agen lembu. Pas aku mau ke rumah dia ngasih kado Iceknya gitu kan, baru pulang pula bapaknya dari ngangon lembunya. Aku kan nggak tahu kalau itu lembu punya bapaknya. Aku pun gila karena tanduknya besar-besar kali. Jadi pas dia mau nyerodok aku nih lembunya, langsung aku sepak. Tapi memang nggak kuat aku nyepaknya. Dah lah sekian ceritaku hari ini. Bye bye